pekan terakhir, isu kudeta terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendominasi pemberitaan media massa. Anehnya, pihak-pihak yang menggaungkan isu ini justru datang dari lingkaran kekuasaan sendiri, mulai dari TNI Polri, Badan Intelijen Negara, hingga partai penguasa, Partai Demokrat. Mereka silih berganti membuat pernyataan pers seputar isu tersebut. Isu kudeta sendiri merujuk pada rencana aksi 25 Maret 2013 yang digalang Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia atau MKRI. Padahal isu substantif dari aksi MKRI sebenarnya adalah 5 poin atau pantura, panca tuntutan rakyat. 5 tuntutan itu adalah permintaan menasionalisasi tambang migas, turunkan harga kebutuhan pokok, menghentikan keran impor kebutuhan pokok, tuntaskan kasus korupsi terutama yang dekat dengan lingkaran istana, serta hentikan konflik agama, suku, dan ras. Alih-alih merespon isu substantif itu, istana justru lebih memilih mendramatisasi dalam bingkai isu kudeta. Bisa jadi, isu itu terjadi karena kegelisahan yang berlebihan dari Presiden SBY sendiri. Belakangan, Presiden memang menunjukkan ekspresi kegundahan dan itu diungkapkan baik dalam curhat media maupun dengan cara mengundang berbagai pihak ke istana, mulai dari tokoh partai oposisi Prabowo Subianto, 7 mantan jenderal, PBNU dan 12 ormas Islam serta pimpinan media massa. Atau bisa jadi isu kudeta memang sengaja digaungkan untuk menggusur isu-isu negatif yang menimpa lingkaran kekuasaan, mulai dari gonjang-ganjing Partai Demokrat dan isu suap yang menimpa orang penting di partai tersebut, termasuk sekjen partai. Pada saat yang sama, isu kudeta juga ampuh membawa publik sejenak melupakan naiknya harga kebutuhan pokok semacam bawang merah dan bawang putih. Permainan isu memang ampuh mengalihkan perhatian publik, dan inilah yang tampaknya sedang dimainkan. Rumor, indikasi, dan fakta bercampur aduk dalam isu kudeta terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah ini hanya permainan komunikasi politik semata? Ya, pemirsa, untuk mengupasnya telah hadir bersama kami analis komunikasi politik Gun Gun Herianto dan staf ahli Presiden, staf khusus Presiden bidang publikasi Ahmad Yani Basuki. Selamat pagi Pak Yani, Mas Gun Gun. Selamat pagi, Mas. Terima kasih bersama kami. Mas Gun, ya, akan ada kudeta hari ini? Saya nggak percaya. Kenapa? Karena berbagai prasyarat kudeta itu tidak terpenuhi sama sekali. Syarat kudeta apa aja? Syarat kudeta itu pertama, yang lazim ya terjadi, adanya paling utama itu adalah friksi di tubuh militer. Sekarang kita lihat, friksi di tubuh militer nggak ada. Jadi ini nggak bisa jadi entry gerakan people power, gerakan kudeta atau apapun namanya, yang jelas upaya untuk melengsarkan presiden sebelum masa jabatannya. Yang kedua, Pak SBY sendiri belum menjadi musuh bersama. Kita terlepas dari suka nggak suka, banyak kritik misalnya kita terhadap pemerintah, termasuk saya, itu tetapi di satu titik kita belum memosisikan Pak SBY sebagai musuh bersama. Artinya belum ada masifikasi isu yang menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat itu bergerak bareng seperti 98. Kemudian yang ketiga, tidak adanya tokoh pemersatu yang kemudian lintas kekuatan. Contoh misalnya, tokoh sentralnya tidak ada ya? 98 kita ada Gus Dur, ada Megawati, ada Hamengkubuwono 10, dan itu menjadi figur waktu itu yang bisa memersatukan seluruh kekuatan yang menginisiasi gerakan ekstra parlementer. Dan yang keempat, itu tidak adanya dukungan internasional, dalam hal ini quote unquote itu Amerika. Saya bilang bahwa siapapun yang kemudian menjadi presiden di Indonesia, ada invisible hand yang sangat kuat, antaranya adalah terkait dengan eksistensi kepentingan Amerika di Indonesia. Artinya sebenarnya ini hanya sekedar manajemen isu dan krisis saja? Saya melihat itu lebih pada konteks manajemen isu yang disebut dengan, kalau istilah komunikasi politik, psy-war atau psychological war, perang urat saraf. Mas Gun, jawaban Anda membuat saya yakin Anda seharusnya jadi analis makar aja ya. Sebelum lebih lanjut ke Pak Yani, kita simak dulu. Pemirsa, kita simak pernyataan Sekjen MKRI Adi Masardi yang ditayangkan dalam dialog jurnal Siang Berita 1 kemarin. Bentuk ultimatumnya pada saat itu apa? Apakah memang menyampaikan surat kita ke sana? Menyampaikan surat pernyataan bahwa ada berbagai persoalan, antara lain soal turunkan harga,